Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rayu Siorini, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pati, akan mendemonstrasikan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas saya yang ada di kelas 4 SD atau kelas tinggi, dan ada di sekolah asal yaitu di SD Negeri Bola Agung 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau menggunakan permainan, kemudian menstimulasikan panca indera dan kegembiraan peserta didik dalam pembelajarannya. Nah, kita tahu beliau mendirikan taman siswa. Taman yang berarti kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya. Nah, bisa diartikan taman itu sebagai tempat untuk bersenang-senang. Tapi bersenang-senang di sini dalam arti adalah mereka belajar. Jadi merdeka belajar yang dinomorsatukan. Nah, saya menerapkan pemikiran tersebut pada pembelajaran di kelas saya, yaitu saya kombinasikan dengan pembelajaran pada kurikulum 2013, yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning. Jadi peserta didik ini belajar dengan metode pembelajaran dengan menggunakan kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan memberikan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk dari hasil belajarnya. Jadi silahkan teman-teman simak video pembelajaran dan hasil dari pembelajaran yang saya lakukan dengan metode daring ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk kelas 4, tema 3 tentang peduli makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar KD 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Ini dalam lintas mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, KD 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dan yang terakhir adalah KD 4.4, membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Nah, anak-anak hebat, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan mengamati video ini, siswa dapat melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Yang kedua, dengan mengamati video ini, siswa dapat melakukan kegiatan upaya melestarikan tumbuhan. Yang ketiga, dengan mengamati video ini, siswa dapat membuat karya kolase dengan bahan alam dengan baik dan benar. Sebelum lanjut kepada pembelajaran, silakan anak-anak simak video. Selamat siang, Mbak Devi. Siang. Oh ya. Dari mahasiswa Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Biologi, jurusan Biologi 2017. Bisa saya mulai pertanyaannya? Ya. Bagaimana sih yang dipikiran di benak Mbak Devi ketika mendengar kata wawasan kebangsaan? Jadi menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan suatu cara pandang
kita sebagai individu di mana kita menyadari bahwa diri kita itu merupakan suatu warga negara di mana memiliki suatu fungsi dan perannya masing-masing untuk kepentingan negara itu sendiri. Nah, bagus sekali jawaban dari Mbak Devi karena Mbak Devi ini adalah mahasiswa yang berprestasi. Tahukah anak-anak wawancara itu apa? Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi kepada narasumber. Ketika anak-anak sedang berjalan-jalan untuk melakukan wawancara, jangan lupa ketika menemui tumbuhan yang kering, anak-anak harus menyiramnya ya. Nah, sebelumnya anak-anak tahu tidak bagian-bagian dari tumbuhan? Iya, bagian-bagian dari tumbuhan adalah yang pertama adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Yang kedua, daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan. Yang keempat adalah biji. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan hasil dari pembuahan. Yang kelima adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan mineral dan air serta zat makanan. Dan yang terakhir adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsi akar sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan. Nah, untuk memantapkan pemahaman anak-anak terhadap bagian-bagian dari tumbuhan, silahkan proyek yang ketiga adalah anak-anak silahkan membuat karya kolase dengan tema tumbuhan. Di situ anak-anak akan menggambar sketsa tumbuhan, kemudian menempelkan bahan alam ke dalam sketsa tadi. Nah, sebelumnya anak-anak, tahukah anak-anak kolase itu apa? Ya, kolase adalah karya dua dimensi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis dengan menempelkan bahan-bahan tertentu sehingga membentuk suatu karya baru. Nah, anak-anak, apa tadi tugas-tugas yang harus dikumpulkan? Yang pertama, anak-anak akan melakukan wawancara. Yang kedua adalah melakukan pelestarian tumbuhan. Dan yang ketiga adalah membuat karya kolase dengan tema tumbuhan. Nah, sebelumnya anak-anak bisa melihat cara ibu dalam membuat karya kolase. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran berbasis proyek pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azalia Hana Aras di kelas 4 SDN Bolo Agung 02. Teman-teman, saya akan membuat kolase. Dan bahan yang dibutuhkan adalah gunting, lem, spidol, krayon, padi, kedelai, bunga bugenvil, kertas berwarna, daun pisang, batu kerikil, kapas, dan daun pandan. Setelah
alat dan bahan tersedia, saya akan menggambar sketsa karya kolase dengan tema tumbuhan. Teman-teman, karya saya sudah jadi. Proyek yang kedua adalah melestarikan salah satu makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Di sini saya akan melakukan penyiraman tumbuhan. Simak ya teman-teman. Nama saya Azalia Hana Arasti dari SDN Bolo Agung 02. Saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Zumaroh, menjual bunga di Desa Bolo Agung. Bunga apa yang jadi favorit Ibu? Kebetulan semua bunga Ibu favorit ya, memfavoritkan semua bunga, suka sama semua bunga. Tapi di sini yang paling banyak dibeli oleh pembeli adalah pucuk merah, kemudian bunga bougainville. Siapa yang membantu Ibu menjalankan usaha ini? Kebetulan saya dibantu oleh suami saya ya. Kadang ya anak saya juga membantu. Ibu ini berdiri? Oh
usaha ini berdiri mulai tahun 2015. Yang terakhir, bagaimana cara Ibu merawat tumbuhan? Cara saya merawat tumbuhan yang pertama yaitu saya menyiramnya setiap sore ya. Kemudian selain menyiram, saya juga memotong daun-daun yang sudah kering. Terus dan tidak lupa saya memberikan pupuk untuk tumbuhan setiap kurang lebihnya ya seminggu sekali. Begitu. Sekianlah wawancara saya kepada Ibu Jumaroh, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum